Lebih baik Alberto dibandingkan Gustavo Franca. Emang benar ya? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia, dimanapun kalian berada, saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, bobotoh salam dunia masih tentang euforia Piala Presiden kemarin. Sesuai dengan janji saya akan membahas Del Pino, Dimas Derajat, Gustavo, dan juga Coach Jan. Nah, siapa Del Pino udah saya bahas, dan saya udah upload juga. Sekarang saya masuk ke Gustavo. Jadi ada beberapa bobotoh yang mengatakan kalau lebih baik Alberto dibandingkan Gustavo. Untuk saat ini saya akui iya. Saya juga mengakui lebih baik Alberto dibandingkan Gustavo. Kalau dari segi CV, Gustavo ini memang lebih baik dibandingkan Alberto. Tapi kalau dari segi permainan, ya Alberto lebih lengkap. Lebih lengkap yang pertama mungkin karena Alberto udah teruji bagaimana kualitasnya bersama Persib. Yang kedua juga kuat banget kaki kirinya. Jujur saja bobotoh, saya kan mantan atlet juga ya, walaupun nggak nyampe ke nasional, dan posisi saya kebetulan center back juga. Jadi saya merasakan sebenarnya performa diri saya dulu tentang penempatan posisi yang benar. Kalau seandainya kita salah aja ditempatkan dalam posisi yang mungkin kita belum terbiasa di situ, itu bisa membuat kita menjadi jelek mainnya. Nah, ketika pertama kali Gustavo main saat melawan Borneo ya, saat melawan Borneo pertama kali main, saya lihat Gustavo itu posisinya sebagai center back kiri. Jadi kanannya itu Nick Henhen, nah Gustavo sama Edo gitu kan. Nah otomatis Gustavo ini posisinya center back kiri yang memang sama seperti posisi Alberto kemarin. Tapi dalam permainan Gustavo itu dominan sekali pakai kaki kanan. Dan itu jelas akan lebih tidak menyamankan bagi si pemain dibandingkan dia harus bermain sebagai posisi center back kanan. Sementara Alberto kemarin itu kuat banget kaki kirinya. Saya nggak tahu ya apakah kekuatan aslinya kiri atau kanan, tapi kaki kirinya benar-benar dominan Alberto itu, sehingga dia bisa nyaman bermain di situ. Walaupun memang ada indikator-indikator lain yang menjadikan pemain itu bisa bermain bagus selain kualitasnya. Cuman ini adalah salah satu indikator menurut analisis saya sendiri, analisis saya pribadi gitu kan. Nah, jadi dia itu sepertinya nggak terbiasa bermain di kiri. Itu yang pertama gitu kan. Dan itu juga akhirnya terjawab ketika bermain di Solo, ketika Kakang harus keluar, masuk Victor, Gustavo pindah ke center back kanan. Dan di situ terlihat Gustavo lebih nyaman bermain gitu kan. Itu salah satu faktor. Dan bagi saya, apakah Bojan Hodak sampai meneliti ke situ, kita nggak tahu. Karena ini perbedaan mindset pelatih. Ada beberapa pelatih yang memang menempatkan pemain itu bukan hanya tentang kualitasnya, tapi juga tentang bagaimana dominan dia bermain di kaki kiri atau kanan. Kalau seandainya pemain itu dominan dengan kiri, dia si pelatih akan mencari pemain-pemain yang memang dominan kaki kiri untuk diposisikan di sebelah kiri, back kiri, sayap kiri, ataupun juga untuk back kanan dan juga sayap kanan. Itu pasti nyari pemainnya akan dominan yang pakai kanan. Jadi nggak hanya tentang kualitas. Contoh misalkan Jaldi bisa bermain di kanan, Henhen bisa bermain di kanan misalkan, tapi dominannya Henhen kaki kanan sementara Jaldi kiri, maka otomatis Bojan Hodak akan memilih Henhen yang bermain di kanan. Ada tipe pelatih yang seperti itu, tapi apakah Bojan Hodak seperti itu, kita nggak tahu gitu kan. Nah, di pertandingan kedua kejawab Gustavo bermain di sebelah kanan. Otomatis dia itu lebih nyaman bermain di kanan. Nah, walaupun memang ada faktor-faktor lain bobotoh alam dunia yang membuat Gustavo tidak tampil cukup baik. Mungkin yang pertama baru adaptasi, baru bergabung juga, fisiknya belum kembali kepada top performanya, ritme permainan belum menyatu gitu kan dengan jiwanya. Dia juga harus beberapa kali adaptasi, bermain dengan Nick, bermain dengan Kakang, bermain dengan Victor, karena teman bermain di satu posisi itu penting banget. Saya merasakan karena saya ngalamin main bola gitu kan, dapat medali emas ya walaupun nggak nyampe ke liga juga karena bukan rezeki saya. Jadi saya merasakan banget gitu kan bobotoh sebagai seorang pemain gitu kan. Nah, jadi kita menurut saya harus sabar lah. Kalau dari segi kualitas yang udah teruji ya jelas Alberto. Tapi kita juga ngapain membicarakan pemain yang udah jelas tidak ingin bersama Persib Bandung, tidak mempunyai hati biru dalam tanda petik ya, karena Alberto juga jelas dia pemain profesional. Kalau seandainya dia bermain untuk Persib, dia harus bagaimana
mengangkat Persib sebaik mungkin, berhati biru sebiru mungkin. Tapi kalau seandainya ada penawaran yang lebih baik untuk karir profesionalnya, entah itu mungkin kedepannya dari segi karirnya, dari segi keuangannya, ya selayaknya pemain profesional dia pasti memilih hengkang. Karena udah dibilang, saya udah bahas banyak banget tentang para pemain yang hengkang, salah satunya Alberto. Ya Alberto yang memilih hengkang. Kalau Persib dan Bajan Hodak sangat ingin mempertahankan seorang Alberto dan juga Stefano gitu kan. Jadi ya kita tunggu aja bagaimana Gustavo nanti, apakah dia bisa berkembang, apakah posisinya tetap nggak bisa berubah, tetap harus di kiri karena Nick udah sangat dominan di kanan dari dulu, karena Nick juga mungkin kesulitan kalau seandainya bermain di center back kiri, atau ada hal-hal lain yang memang Gustavo harus tetap adaptasi agar bisa memperlihatkan kualitasnya bersama Persib, memberikan kontribusi, dan tentunya Bobotoh juga saya rasa harus sabar dulu lah. Harus diingat jika secara statistik Gustavo dan Alberto itu 8 pertandingan tidak memberikan kemenangan bagi Persib Bandung. Sementara Gustavo baru 2 kali. Itu juga mainnya menit bermainnya sedikit. Ayolah Bobotoh, kita sabar dulu, tunggu Gustavo, mudah-mudahan Persib back to back juara. Assalamualaikum.